Oke, dan lalu kapan kebijakan ini akan berlaku dan bagaimana penerapan di lapangan? Kita akan tanyakan langsung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Riyadi, terima kasih. Salam sehat juga. Salam sehat juga, Ibu. Ibu di tanggal 17 ya, fix ya? Ya, insya Allah fix Mas, jadi sudah diumumkan juga oleh Satgas maupun juga oleh Kementerian Perhubungan. Jadi ini sekarang masih masa sosialisasi dan persiapan ya, sebelum Mhm. nanti kita terapkan di lapangan tanggal 17 gitu. Oke, sejauh ini sosialisasinya bagaimana, Bu? Apakah cukup masif atau memang masih perlu ada PR karena masih ada beberapa hari lagi ke depan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan booster perjalanan jarak jauh ini? Ya, sosialisasi memang secara masif ini dilakukan lebih banyak oleh para operator transportasi ya. Karena yang berinteraksi langsung dengan pelanggan atau penumpang ini kan memang operator di lapangan. Tetapi tentu kami di Kementerian Perhubungan sebagai regulator bersama Satgas ini juga melakukan sosialisasi lewat berbagai macam kanal ya. Ini memang sengaja kita beri waktu 10 hari ya, Mas Priyadi dan juga para pendengar, karena kita menginginkan agar vaksinasi yang dilakukan itu nantinya betul-betul bisa membangun imunitas yang cukup Mhm. ya, diberikan waktu yang cukup dan setelah disuntik juga tidak harus langsung melakukan perjalanan karena Betul, kita tahu tiap orang kan punya efek lanjutan yang berbeda-beda ya ketika setelah selesai divaksin. betul. Jadi ini memang memberi waktu secepatnya masyarakat bisa vaksin. Ketika ada efek lanjutan juga itu bisa dilaksanakannya tidak di dalam moda transportasi. Dan setelah itu juga imunitasnya sudah terbentuk. Maka ketika nanti diberlakukan tanggal 17, harapannya semua sudah siap ya. Masyarakat juga punya cukup waktu lah untuk melakukan dan juga memantau seperti apa efek-efek pasca vaksinasi. Begitu Betul. kira-kira. Jangan sampai besok baru mau pergi, hari ini baru di booster. Nanti sampai kipinya akan terdampak karena seperti itu. Hal yang Iya, diantisipasi karena itu, betul. betul ya. Lalu Ibu ini Betul-betul. kenapa hanya di pesawat terbang, kapal laut dan kereta api? Kenapa tidak menyentuh juga ke perjalanan darat seperti penumpang bus dan mobil? Sebenarnya semua moda transportasi berlaku sama ya, Mhm. Mas Riyadi. Jadi berlaku sama, baik juga untuk kendaraan pribadi, tetapi tentunya kami sangat menyadari bahwa melakukan pengawasan khususnya untuk kendaraan pribadi ini akan sangat tergantung kepada kesadaran dari masing-masing pelaku. Ya, Oke, beda kan kalau kita di pesawat, tentu akan ada pemeriksaan ketika sebelum berangkat, kemudian juga di pelabuhan maupun di stasiun kereta api. Memang agak berbeda case-nya kalau kita bicara kendaraan pribadi. Untuk pengawasan harus datang dari hulunya yaitu kepada para pelaku perjalanan sendiri. Karena tadi sudah seperti testimoni dari para pendengar tadi juga kan menyampaikan vaksin ini sebenarnya ya yang membutuhkan itu kita sendiri gitu ya. betul, Kita betul. membutuhkan untuk perlindungan diri, juga tentu setelah itu bisa melindungi orang lain. Jadi dimohon untuk bisa berangkat dari pemikiran itu. Sehingga tanpa ada pengawasan pun sebaiknya masyarakat melakukan vaksinasi karena itu pasti baik untuk dirinya sendiri juga gitu. Oke, tapi nggak takut kebobolan untuk yang kemudian apa ya? Kalau penumpang pesawat, kereta api, dan kapal laut, Mm-mm, jelas ketika kita, kayak mm-mm, misalkan saya mm-mm, menggunakan kereta api, saya input mm-mm, nomor induk kependudukan, itu sudah langsung terdata tuh. mm-mm. Penumpang Ya, sudah booster, kemudian pesawat pun ya, juga sudah, dan kapal laut pun juga sudah. Nah, ya. agak PR jadinya, agak riskan kalau memang misalkan pengawasan booster ini dibalikin lagi ke masyarakat. Ya, ini Mas Dedi sebenarnya pola penerapan ketentuan yang seperti ada sekarang ini Mhm. adalah sama dengan ketika kita melakukannya di masa mudik. Mungkin Oke, bisa ya, coba betul, betul. bahwa ini sudah kita berlakukan di saat mudik ya, di mana pada saat itu pergerakan penumpang dan orang itu jauh lebih tinggi daripada sekarang. Dan dengan pola yang sama, memang pasti ada beberapa yang tidak bisa terkendali, tidak bisa terawasi ya, khususnya tadi yang kita sampaikan kendaraan pribadi. Namun yang perlu disyukuri adalah kasus tidak meningkat tajam ya, Mhm. dan toh juga mudik bisa dilaksanakan dengan baik, kasus di Indonesia pada saat itu masih bisa dikendalikan. Jadi kami sebenarnya cukup optimis ya untuk saat ini bahwa mengharapkan kesadaran masyarakat itu masih bisa kita lakukan karena toh sebenarnya vaksin juga tidak mengeluarkan biaya ya, Mas Betul, Riyadi ya. betul. Semuanya gratis, pemerintah menyediakannya juga di berbagai tempat. Jadi
rasanya mungkin effort atau upaya dari masyarakat juga mungkin tidak terlalu besar, sehingga kami masih optimis bahwa ini masih bisa kita lakukan meskipun tidak ada pengawasan yang terlalu melekat khususnya untuk kendaraan pribadi. Betul, karena ini juga untuk kepentingan kita bersama. Jadi Kepentingan kita. betul, kepentingan kita bersama. Jadi tanpa diawasi ataupun diawasi pun juga harus menjadi kesadaran kita semua bersama gitu kan. Nah, apakah ini akan berlaku, akan continue berlanjut sampai kapan? Sekali lagi memang di masa pandemik ini dinamikanya kan bisa kita lihat kadang bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Tentu ketentuan ini akan kita sesuaikan juga dengan situasi pandemik yang berkembang. Saat ini urgensinya adalah untuk bisa meningkatkan pencapaian vaksin booster. Karena memang masih kecil ya Mas, status di bulan Mei kemarin aja masih belum sampai 20%. Ya, sementara mungkin tingkat imunitas masyarakat juga makin menurun karena mungkin sudah terakhir kali divaksin yang kedua itu sudah beberapa bulan yang lalu. Yeah. Jadi memang sudah saatnya dilakukan lagi, meningkatkan lagi imunitas, dan ini sebenarnya tujuan utamanya. Jadi kenapa ini diterapkan untuk pelaku perjalanan dan di tempat-tempat umum. Nah, ini kita lakukan, harapannya memang tadi imunitasnya meningkat lagi sehingga tingkat penularan juga bisa kita tekan. Itu adalah tujuan utama. Bu Adita, dan silakan. Ya, jadi makanya nanti kita akan lihat kalau situasinya sudah lebih kondusif, bisa saja nanti kita sesuaikan lagi Mas ketentuannya. Ya, kita berharaplah semuanya bisa membaik kita. Pengalaman yang sebelumnya Bu Adita, ini masyarakat agak terganggu, merasa direpotkan karena harus ngeprint. Karena dulu mereka beranggapan harus di-print bukti boosternya. Nah, kalau sekarang ini apakah ada hal-hal yang mungkin nggak perlu lagi merepotkan masyarakat, cukup menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi atau ada hal lainnya di print out tiketnya sudah tercantum penumpang sudah terbooster atau bagaimana? Ya, sebenarnya di dalam ketentuan sudah jelas Mas, bahwa ini bisa ditunjukkan lewat aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sekali lagi ini sudah paperless ya, tidak perlu di print. Atau kalaupun tidak bisa menunjukkan itu masih boleh memperlihatkan sertifikatnya secara digital. Jadi kan kita setelah vaksin biasanya akan dikirimin SMS ya dengan link sertifikat. Nah itu dengan menunjukkan itu saja sebenarnya sudah bisa. Jadi tidak perlu lagi melakukan print out. Ya apalagi kita di pandemik ini kan mengurangi betul ya kontak fisik. Sehingga memang segala sesuatu yang digital itu kita utamakan. Dan ini juga sudah berjalan beberapa waktu terakhir ini. Baik, terima kasih Bu Adita, juru bicara Kementerian Perhubungan. Jadi jelas sudah 10 hari ya, maksudnya sosialisasi untuk penggunaan booster perjalanan jarak jauh ini sudah 10 hari, dimaksudkan agar masyarakat memiliki waktu, kesempatan untuk melakukan booster sebelum perjalanan, untuk menghindari kipi. Jangan sampai kemudian besok mau pergi, hari ini booster, kita harus mengantisipasi kipinya. Iya, betul sekali. Kejadian ikutan dari... Segera mungkinlah vaksin sekarang. Baik. Dan juga masyarakat diingatkan untuk sadar diri karena ini untuk kepentingan bersama, jangan sampai harus selalu diawasi karena sekali lagi COVID-19 masih ada, apalagi sebaran varian BA4 dan BA5 ini masih terus mengancam dan diprediksi akan muncak ya pertengahan bulan Juli ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Adita Irawati, Jubir Kemenhub, sudah bergabung bersama kami di Suara Plus 62. Sehat-sehat selalu Ibu.